Saya Robert Setio, Pendeta Tugas Khusus GKI Sinode Wilayah Jawa Timur yang ditugaskan untuk mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Saya senang dapat berpartisipasi dalam program Sapa Gembala ini dan berjumpa dengan saudara-saudara dalam kesempatan kali ini. Saudara-saudara, kita di bulan ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75, sekaligus juga hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 di bulan Agustus ini. Tapi di saat yang sama kita juga masih berada dalam kondisi prihatin karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, itu mengingatkan kita semua bahwa di satu pihak kita ingin bersukacita perayaan akan perjalanan bangsa kita, gereja kita, di pihak yang lain kita itu masih mempunyai PR, masih mempunyai tugas yang harus kita atasi bersama sebagai bangsa. Nah, sebenarnya pandemi COVID-19 ini hanya salah satu dari persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Di luar ini masih ada banyak persoalan yang lain seperti kemiskinan, korupsi, bencana alam, ya persoalan-persoalan yang selalu membuat kita khawatir, takut apakah memang kita ini bisa survive, bahwa kita ini bisa berlanjut ya. Dan di saat seperti itu selalu pertanyaannya adalah apa peran dari gereja orang Kristen bagi bangsa kita, baik ketika sedang berada di dalam kondisi terpuruk, suasana yang sangat memprihatinkan seperti saat ini, maupun juga kalau kita itu sedang baik-baik saja. Karena yang kayaknya baik-baik itu belum tentu baik beneran. Ya, di luar pandemi COVID-19 ini, kalau kehidupannya itu kayaknya normal, ada persoalan, ya tadi seperti saya sebutkan, kemiskinan, ketidakadilan sosial itu masih sangat menjadi PR, masih menjadi tantangan bagi kita semua. Maka relevan bagi kita untuk membaca ayat-ayat atau teks Alkitab seperti Pengkhotbah 4 ayat 17 ini yang merupakan sebuah kritik. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini senada dengan kritik para nabi, tapi ada bedanya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita tidak perlu terlalu pusing dengan perbedaan itu, tapi yang jelas ini kritik kepada mereka yang beribadah. Jadi orang Israel itu adalah orang yang religius ya pada masa lalu. Mereka datang ke rumah ibadah dengan rajin. Mereka juga melakukan ritual-ritual keagamaan yang pada waktu itu dominan dengan pengorbanan. Khotbah-khotbah itu tidak seperti sekarang ya. Jadi mungkin ada tapi sedikit sekali, lebih banyak adalah ritual pengorbanan. Nah, ini dikritik. Ya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap baik malah dikritik. Jadi, ibaratnya kalau kita sekarang ada orang rajin beribadah dikritik, gitu loh. Nah, kenapa? Nah, dikatakan sebenarnya lebih baik mendengar, gitu ya, daripada memberikan persembahan korban. Tuh, jadi memberikan persembahan korban itu dikontraskan dengan mendengar. Apa maksudnya? Nah, saya memahami begini, bahwa ketika agama itu sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, maka orang itu tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, tapi pada kebiasaan itu sendiri. Oh, ini sudah dilakukan enggak ya? Ini jangan-jangan belum ya? Korban ini harus dipenuhi loh ya? Atau, waduh saya lupa. Jadi berarti saya harus segera memenuhi yang saya lupakan tadi. Sibuk dengan urusan yang seperti itu. Bisa juga ketika ritual itu dilakukan dengan begitu meriahnya, setelah melakukannya orang puas. Merasa aduh sudah aman, sudah lega, saya sudah melakukan kewajiban agama, titik. Nah, pengkhotbah mengkritik. Jangan begitu, sebab sebetulnya yang harus jadi pusat itu Allah. Nah, apa maksudnya kalau pusatnya Allah? Dikatakan mendengar. Jadi orang melakukan ibadah itu belum tentu mendengar.
Orang melakukan ibadah itu hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, ketimbang membuka dirinya kepada Allah. Nah, kalau boleh saya umpamakan, ini kan banyak toh orang mengumpamakan bahwa orang datang gereja itu seperti ke rumah sakit, dicari kesembuhan. Sakitnya mungkin terutama sakit jiwa atau stres begitu, dia bisa disembuhkan. Konflik antar keluarga, datang ke gereja, didamaikan. Ya baik-baik saja itu. Ada juga yang mengumpamakan gereja itu seperti rumah hiburan. Ya, disuntuk dengan pekerjaan, di tengah masyarakat, wah banyak persoalan yang membuat dia stres, dihiburkan ketika datang ke gereja, ke rumah ibadat. Ya, senang pulang dari rumah ibadat itu senang gitu. Tapi kalau orang datang menurut pengkhotbah itu untuk mendengar, berarti yang tepat sebetulnya gereja itu adalah rumah belajar. Rumah belajar. Nah, belajar itu memang harus membuka diri. Nah, kadang-kadang dalam beragama orang belajar Alkitab, belajar macam-macam itu, doktrin, tradisi yang diajarkan macam-macam. Memang belajar. Tapi beda antara belajar dalam arti mengulang, hanya ngambil begitu saja, lalu dihafalkan, ya dilakukan, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Dengan belajar dalam arti menemukan sesuatu yang baru, terus membongkar yang lama, ya, membongkar kesalahpahaman yang selama ini dipunyai. Itu berbeda. Nah, jelas yang dimaksudkan pengkhotbah adalah belajar dalam arti menemukan sesuatu yang baru, membongkar sesuatu yang lama. Nah, memang belajar yang seperti ini bisa saja krisis, bisa saja terkejut, tapi ini belajar yang sebenarnya. Nah, untuk konteks kita sekarang itu baik, karena bagi pengkhotbah belajar tentang Allah itu bukan tentang agama itu sendiri, tapi Allah dalam arti hidup secara keseluruhan. Maksudnya apa? Nah, kehidupan itu kan luas sekali. Nah, kalau agama itu dapat dikatakan hanya sebagian dari kehidupan. Orang belajar agama belum tentu belajar tentang kehidupan. Misalnya, kehidupan itu bicara tentang manusia yang banyak, manusia yang bermacam-macam. Nah, belajar berarti harus bertemu dengan manusia yang banyak yang lain dari yang biasanya ditemui. Kelompok lain, cara berpikir lain, dan seterusnya. Itu antar sesama manusia. Belum bahwa kehidupan itu juga menyangkut yang lain selain manusia, alam ini. Belajar berarti juga belajar tentang alam ini. Nah, kalau dewasa ini lewat ilmu pengetahuan, lewat sains yang ngajari tentang kehidupan di alam ini, di bumi ini maupun yang di luar angkasa sana. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, bagi pengkhotbah itulah Allah. Karena Allah itu adalah kehidupan yang luas ini. Tidak bisa dibatasi hanya dalam batas-batas agama saja. Apalagi agama tertentu, apalagi rumah ibadat saja. Jadi ketika orang datang untuk bertemu dengan Allah, maka dia harus bertemu dengan pelajaran yang begitu banyak. Maka pertanyaannya adalah, apakah gereja kita itu menjadi tempat orang belajar tentang kehidupan yang macam-macam, belajar tentang orang lain, belajar tentang makhluk lain, belajar tentang angkasa luar, dan seterusnya. Apakah di gereja itu orang diperkenalkan itu semua, atau jangan-jangan yang ada adalah mengulangi saja yang sudah-sudah. Itu lagi, itu lagi. Ya kelihatannya belajar, tapi tidak belajar. Nah itu percuma menurut pengkhotbah. Jadi pada saat ini saudara-saudara, kita semua diingatkan, ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita, untuk gereja, untuk bangsa kita,
Apakah gereja, bahkan juga dalam kehidupan bersama berbangsa ini, kita sebagai bagian dari bangsa sudah belajar banyak. Kita gereja itu belajar tentang anggota bangsa yang lain, anggota masyarakat yang lain, kelompok yang lain. Bahkan bangsa kita ini belajar tentang bangsa yang lain. Kita belajar tentang kehidupan di alam ini dan seterusnya. Biarlah ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam proses belajar. Datang untuk berdiam, untuk belajar kepada Tuhan. Amin.